Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM E2019-1060. Di sini saya akan memberikan tanggapan video yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi terdapat 3 macam. Yang pertama, ekonomi dua sektor yang juga disebut ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi tiga sektor yang disebut ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi empat sektor, yaitu ekonomi terbuka. Pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya yaitu diagram alir perekonomian dua sektor. Jadi dari diagram di atas terlihat bahwa rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik dari faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal. Kemudian penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Jadi interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Selanjutnya, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor itu ada 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Selanjutnya, kecondongan konsumsi. Kecondongan konsumsi itu ada 4. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal yang sering disebut MPC, merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau sigma YD yang diperoleh dengan rumus MPC sama dengan sigma C dibagi sigma YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau sering disebut APC, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat impossible income YD dengan rumus APC sama dengan C per YD. Yang ketiga, kecondongan menabung marginal atau sering disebut MPS, merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan sigma S dengan pertambahan disposable income sigma YD dengan rumus MPS sama dengan sigma S dibagi sigma YD. Yang keempat, kecondongan tabungan rata-rata, menunjukkan perbandingan di antara hubungan S dengan pendapatan disposable YD dengan rumus APS sama dengan S per YD. Selanjutnya, fungsi konsumsi, yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY. C sama dengan A plus BYD
di mana A di sini merupakan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0. Sedangkan B adalah MPC. Selanjutnya fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung Y. S sama dengan min A plus kurung 1 min B kurung YD. Selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Tahukah kalian apa itu investasi? Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang selanjutnya, investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua yaitu penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan, kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Selanjutnya yaitu faktor penentu investasi. Faktor penentu investasi itu ada 6. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi otonomi. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau sejenis investasi yang tidak berpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh. Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor ini, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi dengan rumus Y sama dengan C plus I. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan dengan rumus I sama dengan S. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.